Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhu al-Qur'an. Amma ba'd. Ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan al-qail fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Faqala ta'ala ya qaumi udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan berupa nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keamanan dan juga kedamaian, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari di negeri kita tercinta ini dengan tenang dan lancar. Termasuk kehadiran kita di tempat suci ini untuk melaksanakan kewajiban ibadah sholat Jumat secara berjamaah akan sulit terrealisasi jika kita berada dalam kondisi yang tidak stabil atau dalam kondisi dalam keamanan yang tidak baik seperti halnya berada di tengah-tengah konflik dan peperangan. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada qudwah hasanah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kelak kita menawi syafaatul uzmah kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah pada siang hari ini yang penuh dengan keberkahan, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya untuk semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa berupaya melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari terakhir ini kita disuguhi tontonan yang begitu menyayat dan mengiris hati. Bagaimana tidak di era modern yang katanya penjajahan di atas muka bumi ini telah dihapuskan, kaum Zionis dengan leluasa seenaknya saja menjajah bumi Palestina dan menindas rakyat di sana. Serangan demi serangan terus dilancarkan kepada rakyat yang tidak berdosa. 8.796 masyarakat Palestina yang mati dalam keadaan syahid. Nyawa rakyat Palestina telah menjadi korban kekejian dan kebiadaban mereka. Sebagai umat Islam, tentu kita mencintai dan membela Palestina. Palestina bukanlah negeri yang biasa. Palestina memiliki sejarah yang panjang
yang menjadikan selalu bersemayam di hati setiap mukmin. Maka dari itu, pada kesempatan siang hari ini saya akan membawakan beberapa alasan mengapa kita sebagai umat muslim harus mencintai dan membela Palestina. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, di sana terdapat Masjidil Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram, yang dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihi salam 40 tahun lalu setelah beliau membangun Masjidil Haram. Yang kedua yaitu Masjidil Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis. Palestina pernah menjadi kiblat salat selama 17 bulan setelah Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis Palestina adalah titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat berjamaah, mengimami seluruh nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat adalah Palestina adalah negeri para nabi dan rasul. Banyak sekali para nabi dan rasul yang pernah tinggal dan berdakwah menyebarkan Islam di sana. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ya'qub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Dawud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam, dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk mendakwahi Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak. Salah satunya disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khashirin. Masyarul muslimin, arti dari surah tersebut yaitu wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yaitu Baitul Maqdis yang telah Allah tentukan bagimu, dan janganlah berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, kelak kamu menjadi orang-orang yang merugi. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yaitu tanah Palestina yang disucikan dari kemusyrikan, karena banyaknya nabi-nabi yang diutus di tanah itu. Itulah tanah yang telah ditentukan oleh Allah bagimu dalam ilmunya yang azali untuk memasukinya dan merasakan kedamaian di dalamnya apabila engkau beriman dan taat kepada perintahnya. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh-musuh Allah. Nanti kamu menjadi orang yang rugi di dunia dan di akhirat karena kamu tidak mempercayai jaminan Allah bahwa tanah itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagimu untuk memasukinya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima adalah Palestina adalah bagian dari daratan Syam yang didoakan berkah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemarin sempat disampaikan oleh khatib, yaitu doanya Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkatilah negeri Syam dan Yaman. Yang keenam, Palestina telah melahirkan ulama-ulama dan tokoh-tokoh Islam terkemuka yang berkhidmah untuk Islam. Tercatat ulama yang lahir atau pernah tinggal di Palestina adalah Imam Asy-Syafi'i dan masih banyak yang lain. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah Sultan Mahmud Nuruddin Zengki pernah mengucapkan sebuah perkataan yang fenomenal. Aku malu kepada Allah untuk tersenyum sedangkan Baitul Maqdis masih terjajah.
Sultan Abdul Hamid II bahkan pernah mengatakan, saya tidak akan menjual sejengkal tanah pun dari bumi Palestina. Beliau katakan itu dengan tegas dan penuh keberanian pada saat menolak sogokan uang dalam jumlah yang sangat besar dari orang-orang Zionis Yahudi laknatullah alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang akan kita lakukan? Lalu apa yang akan kita lakukan jemaah sekalian? Apakah kita akan terus bermalas-malasan? Apakah kita akan terus bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bermalas-malasan untuk menegakkan sholat berjamaah, sedangkan mereka yang sedang berada di Palestina berusaha untuk menegakkan sholat berjamaah. Apa yang akan kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Berjihad membantu mereka secara fisik melawan penjajah? Jelas kita tidak mampu. Yang dapat kita lakukan adalah mengulurkan bantuan untuk meringankan penderitaan mereka. Minimal kita bantu mereka dengan doa, karena doa adalah senjatanya orang-orang mukmin. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan pernah berhenti mendoakan perjuangan rakyat Palestina. Jangan pernah berhenti menyebarkan informasi sahih tentang Palestina. Dan jangan pernah melemahkan perjuangan kaum muslimin yang sedang membela Palestina. Dan jangan memperkuat musuh-musuh Allah dengan membeli produk-produk mereka, karena membeli sama dengan menghancurkan Baitul Maqdis. Kita doakan saudara-saudari kita yang berada di Palestina yang dalam bayang-bayang peperangan, semoga diberikan keselamatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ke depan dunia akan diwarnai dengan kesejukan dan kebersamaan untuk bersama-sama membangun peradaban yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil 'aliyyil 'azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salami 'ala nabiyil karim, faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal والسيوف والمختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله